Baik, terima kasih Mbak, yang terhormat para narasumber, yang terhormat Ketua Umum eh, DPN ya, Gelora, Partai Gelora, yang saya hormati Ustadz Anies Mata dan Bapak Ibu sekalian berhadir pada acara hari ini. Pertama-tama tentu saya ingin menegaskan kembali terkait dengan isu penundaan pemilu ini bahwa KPU tetap secara konsisten dan konsekuen ya untuk tetap melanjutkan tahapan pemilu sesuai dengan konstitusi dan peraturan undang-undangan yang berlaku saat ini. Jadi KPU sebetulnya sudah membuat rancangan PKPU tentang tahapan jadwal dan program yang sudah dibahas cukup lama sebetulnya. Ya terkait dengan penetapan hari H pemilu ketika itu. Jadi KPU sudah pernah di awal Mei tahun 2021 lalu konsinyering dengan Komisi 2 dan pemerintah. Kemudian ada usulan pemerintah tiba-tiba di bulan September melaksanakan pemilu di bulan Mei. Kami agak berkeberatan dengan bulan Mei tersebut karena di tahun 2024 ada juga perhelatan pemilihan atau pilkada di tahun 2024 di bulan November, sehingga kalau dilakukan pada bulan Mei itu akan menyulitkan petugas kami, penyelenggara kami, termasuk juga partai politik sebetulnya. Konsolidasi partai ketika menyiapkan calon-calonnya untuk menjadi calon di pilkada itu akan sangat sulit ya kalau waktu yang sangat mepet tersebut. Belum lagi persiapan teknis yang kami harus lakukan, di mana tahapan dan jadwal itu pasti sangat beririsan antara pemilu dan pemilihan. Nah, kami tetap kemudian pada pendirian kami dilaksanakan pada bulan Februari, kemudian setelah kami hitung, yang paling tepat adalah tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, kemudian pada tanggal 24 Januari, konsinyering terakhir atau RDP terakhir, disepakati bahwa tanggal 14 Februari tahun 2024, kita akan melaksanakan hari H pemungutan suara pemilu 2024. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pada RDP 24 Januari tahun 2022 kemarin, kami juga sudah menyampaikan rancangan PKPU tahapan jadwal dan program untuk dibahas. Tetapi ketika itu pemerintah dan DPR menginginkan pembahasan hanya untuk penentuan hari H pemungutan suara saja. Nah, oleh karenanya ketika sudah disepakati, kami segera mengeskakan sesuai dengan Undang-Undang 7 2017, SK nomor 21 tahun 2022 terhadap tanggal pemungutan suara pemilu 2024. Nah, sekarang kami kemudian juga terus melakukan upaya agar rancangan PKPU tahapan jadwal dan program bisa dibahas bersama dengan pemerintah dan DPR. Hari Senin kemarin berdasarkan pleno kami juga sudah menyurati DPR untuk kemudian bisa menduduk kembali dengan kami, melakukan rapat dengar pendapat agar rancangan PKPU tahapan jadwal dan program pemilu 2024 bisa segera disahkan, karena PKPU tahapan jadwal program ini menjadi menjadi acuan bagi kami untuk menyelenggarakan pemilu 2024 termasuk tahapan-tahapan di dalamnya. Belum lagi kemudian bisa digunakan juga dalam secara rigid bicara soal anggaran pemilu tahun 2024. Nah, Bang, sekarang kita sudah mengusulkan 76 triliun untuk ya, anggaran. Bang Ilham, ini ada Ya, sebuah kronologis nih ya kalau kita cermati ya. Beberapa saat yang lalu Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut Panjaitan dalam sebuah podcast menyebutkan bahwa dana pemilu yang waktu itu beliau sebutkan sampai 110 triliun ya, gede banget ya ini ya. Itu untuk Indonesia, situasi Indonesia saat ini tuh terlalu besar. Indonesia saat ini dalam situasi pandemi dan lain sebagainya begitu, dengan diperhadapkan oleh dana pemilu yang cukup besar ini, tentunya itu tidak mudah bagi pemerintah untuk menyediakan mungkin ya dana sebesar ini. Kemudian dalam beberapa rapat dengan DPR juga dana ini kemudian terrevisi ya Bang ya, dari 80 triliun kemudian jadi 76 dan terakhir 60 triliun, tapi juga belum diketok palu hingga saat ini. Nah, ini yang terakhir lagi lebih aktual lagi, sudah mulai muncul pernyataan dari pengamat bahwa nih KPU nih kayaknya sekarang yang megang bola panasnya nih tentang isu penundaan pemilu nih. Karena pengamatnya siapa ya, Pak?
karena begitu ini dana masih belum diketok, kemudian tadi itu Bang Ilham juga sebutkan tentang jadwal-jadwal yang butuh legalisasi dari DPR seperti itu. Nah ini apakah mungkin kemudian KPU dijadikan sebagai alat tunda pemilu, begitu Bang Ilham? Kan dari awal saya sudah sampaikan, Mbak, bahwa kita tetap komitmen untuk menyelenggarakan pemilu. Dan terkait dengan anggaran, sebetulnya 76 triliun itu sudah kami sampaikan kepada pemerintah dan DPR. Katanya sedang dalam proses pembahasan ya, tetapi tentu belum bisa diketok. Karena kenapa? Rancangan PKPU tahapan jadwal dan program ini belum diundangkan menjadi PKPU. Ya, tentu ini belum bisa dijadikan dasar hukum. Nah, sementara untuk menjadi diundangkannya PKPU tersebut, salah satunya adalah kita harus RDP terlebih dahulu dengan Komisi 2. Nah, Komisi 2 DPR dan Komisi 2 DPR terutama menginginkan agar pembahasan ini dilakukan oleh KPU terpilih periode 2022-2027. Nah, akan tetapi April nanti ya Bang ya? Ya, tapi menurut hemat kami akan lebih baik karena KPU bekerja sustainable, KPU bekerja berkesinambungan, akan lebih baik kemudian soal tahapan jadwal program ini dibahas di masa periode kami. Karena pembahasannya sudah sangat lama gitu ya. Jadi tidak ada hubungan kalau dikatakan bola panas ada di kami. Jadi yang disampaikan oleh pengamat politik dari UGM tersebut adalah bahwa ada kemungkinan hubungan antara keterpilihan KPU periode 2022-2027 dengan penundaan pemilu. Tapi itu tentu perlu dibuktikan kan. Perlu ada pembuktian terhadap statement tersebut. Nah sekali lagi, tapi KPU RI periode 2017-2022 tidak mau masuk dalam isu itu. Kami hanya ingin kemudian memastikan seluruh tahapan pemilu 2024 sudah kami siapkan PKPU-nya, sudah kami siapkan perangkat-perangkatnya, sudah kami siapkan beberapa hasil riset yang sudah kami lakukan. Kami juga sudah merancang tentang penguatan IT terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi sebenarnya landasan sudah kami buat KPU berikutnya, agar kemudian nanti bisa melanjutkan penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan datang. Jadi sebetulnya kalau terkait dengan penundaan pemilu, KPU nggak mau ambil pusing terkait dengan isu itu. Karena KPU ini penyelenggara bekerja berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Kalau anggarannya tidak segera diketok, ini bagaimana Bang? Ya tentu harus ada komitmen dari pemerintah dan DPR untuk kemudian pertama tadi sudah saya sampaikan, tetapkan dulu tahapan jadwal dan program dan jadikan dasar sebagai bagaimana kita bisa menghitung anggaran tersebut. Jadi KPU sangat terbuka dengan rasionalisasi anggaran, tergantung kepada kemudian kemampuan pemerintah. Tetapi jangan lupa juga bahwa ini adalah agenda nasional. Pemilu ini diatur dalam konstitusi 5 tahun sekali, diatur dalam Undang-Undang 7 2017 bahwa penyelenggaraan pemilu 5 tahun sekali. Jadi harusnya kemudian negara siap dengan segala persiapan atau kemudian konsekuensi dari konstitusi dan undang-undang tersebut. Demikian. Ya, menurut Bang Ilham, dengan schedule pemilu yang sudah ada begitu, ini semestinya segala macam hal infrastruktur persiapan pemilu 2024 itu seperti anggaran dan lain sebagainya itu semestinya sudah harus selesai atau sudah harus diputuskan oleh KPU bersama DPR itu kapan Bang? Ya harus segera Mbak, kami sudah menyurati kepada DPR agar kemudian bisa segera membahas rancangan PKPU tentang tahapan jadwal dan program. Karena gini, dalam rancangan tahapan program dan jadwal kami, itu ada karena 20 bulan ke belakang ya, namanya di Undang-Undang 7 itu disebutkan bahwa penyelenggara pemilu itu paling lambat 20 bulan. Maka kami mengambil bulan Juni 2022 sudah persiapan, kemudian ada dua tahapan krusial di tahun 2022 ini. Pertama adalah, nah ini mungkin menyangkut juga dengan Gelora ini, pendaftaran, kemudian verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Nah, kemudian juga ada proses pembuatan dapil daerah pemilihan
apa pemilihan untuk pemilu 2024. Nah, ini juga merupakan tahapan yang sangat krusial. Nah, oleh karenanya sekali lagi kami berharap kemudian DPR dan pemerintah bisa segera membahas rancangan PKPU yang sudah kita berikan pada DPR untuk bisa segera dibahas. Bang Ilham. Demikian. Ya, Bang Ilham, kalau misalkan ini proses pengetokan gitu ya, anggaran terus mundur, apalagi kalau jumlahnya kemudian kurang dari yang diajukan oleh KPU, yang terakhir kan 60 triliun begitu. Apakah ini bisa menjadi sebuah prasyarat munculnya kita mengikuti statement dari pengamat dari UGM ya gitu, bahwa ini KPU bisa lengkabut, KPU tidak bisa dapat bekerja dengan baik untuk menyelenggarakan pemilu karena kemudian waktunya sudah mepet, karena mungkin jadwal keputusan anggaran semakin mundur, kemudian lain sebagainya begitu. Mungkinkah ini menjadi itu tadi yang saya sebutkan, KPU sekarang menjadi yang memegang bola panas tentang isu penundaan pemilu ini? Nggak ada bola-bola panas, Pak. KPU tetap konsisten menyelenggarakan pemilu. Ya. Tapi kalau anggarannya tidak segera diketok gimana, Bang? KPU periode 2017-2022. Jangan bola panas mulu. Nggak ada bola-bola panas. Yang pasti adalah KPU periode 2017-2022 sudah siap melaksanakan penyelenggaraan pemilu, nanti diteruskan oleh KPU 2022-2027. Infrastrukturnya sudah disiapkan semua, akan tetapi kemudian tentu penting untuk disahkan PKPU-nya terlebih dahulu terkait dengan tahapan jadwal dan program, baru kemudian bisa dibahas anggaran. Karena bulan Juni ini menurut rancangan kami sudah dimulai tahapan pemilu 2024. Demikian. Oke, itu dana 60 triliun itu sudah hitung-hitungan final ya dari KPU ya Bang ya? Yang disepakati dengan DPR? Ya sudah kita hitung, tetapi tentu kita masih terbuka untuk kemudian melakukan rasionalisasi terhadap anggaran tersebut. Nah tentu sekali lagi untuk membahas anggaran tersebut, mari kita bicarakan dulu soal tahapan jadwal dan program. Ya kalau gitu ya, tadi, Pak, jangan bola panas lagi, nggak ada bola panas ya. Bang, sedikit. Ini kalau tadi mengikuti kronologis yang pernah disampaikan oleh Pak Luhut bahwa saat ini situasi ekonomi dalam negeri sedang tidak memungkinkan karena diperhadapkan dengan pandemi. Ya nggak apa-apa itu tahun 2019 kan biaya pemilu sekitar 26 triliun ya Bang. Kemudian kalau sekarang memang jadi 60 triliun kan lonjakannya lumayan tuh Bang gitu. Nah ini kalau diperhadapkan dengan alasan itu bagaimana Bang? Mbak ini harus banyak baca kayaknya nih. Harus banyak update ya. Jadi gini, KPU itu melaksanakan pemilu, menganggarkan 76 triliun. Kemudian kami membuka untuk kemudian pembahasan kembali untuk adanya rasionalisasi terhadap beberapa hal yang memang kami anggarkan pada anggaran 76 triliun tersebut. Nah, jadi kemudian juga ada dana pemilihan tahun 2020 yang kemudian 2024 yang kemudian kami juga baru, karena kan dana pemilu itu APBN, Mbak. Dana pilkada itu adalah menggunakan APBD. Nah, jadi sekali lagi bahwa kami itu menghitung 26 triliun untuk pilkada itu berdasarkan dana dari APBD dan baru perkiraan, masih lama pilkadanya. Ya. Jadi kalau digabung memang ada sekitar 100 sekian triliun, tetapi untuk pemilu dan pilkada. Tetapi sekali lagi KPU membuka diskusi, membuka pembahasan anggaran ini dengan tentu memperhatikan tadi yang disampaikan oleh Pak Luhut, kondisi keuangan negara dan lain sebagainya. Tentu kami bisa saja men-take down beberapa anggaran yang sudah kami usulkan, misalnya saja terkait dengan sarana prasarana yang dimiliki oleh KPU di kabupaten kota, di provinsi misalnya yang kami anggarkan. Nah, mungkin itu bisa kemudian kami take down. Tetapi jangan lupa bahwa kami ini mengusulkan honor penyelenggara pemilu dalam konstruksi anggaran pemilu kita itu memegang peranan 54% honor penyelenggara pemilu. Dan itu kami akan naikkan terutama bagi penyelenggara badan ad hoc. Ya, kami merencanakan digaji sampai 1 juta. Kemarin digaji hanya 500.000 dengan kerja yang begitu luar biasa. Nah, jadi ini tentu kalau bisa dikabulkan karena nanti agar kemudian masyarakat yang mendaftar menjadi penyelenggara badan ad hoc bisa ikutlah berpartisipasi dalam pemilu 2024
24 yang akan datang. Jadi sekali lagi Mbak, sekali lagi nih ya, bahwa ini adalah agenda nasional. Nah tentu mari kita duduk bersama untuk membicarakan bagaimana agenda nasional ini bisa dikerjakan. Jadi sekali lagi KPU periode 2017-2022 komitmen untuk kemudian persiapkan penyelenggaraan pemilu 2024. Demikian ya.